Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu kewajiban kita sebagai muslim adalah melaksanakan sholat. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sholat itu menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beriman dan waktunya pun telah ditentukan. Dalam penjelasan yang lain, Rasulullah juga menyampaikan bahwa awaluma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholah, yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Wa idza soluhat soluha sairu amalih, jika sholatnya baik maka akan baik seluruh amalnya. Wa idza fasadat fasada sairu amalih, jika sholatnya rusak maka rusak pula semua amalnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sholat juga menjadi tiang agama. Ada yang penjelasan bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqomaha, barang siapa yang menegakkan sholat, faqad aqomatin, dia sudah menegakkan agama, mendirikan agama. Wa man tarokaha, barang siapa meninggalkan sholat, faqad, maka sungguh dia hadamatin, dia telah meruntuhkan agama. Di antara 5 rukun Islam itu, sholatlah yang disebut sebagai tiang agama. Bukan syahadat, bukan puasa, bukan zakat, bukan pula haji. Kenapa demikian? Ada satu analisis, ya, bukan dari hadis ataupun ayat Al-Quran, tetapi sholat memang begitu istimewa. Karena di dalam sholat itu terkandung 4 rukun Islam yang lain. Yang pertama syahadat. Di dalam sholat ada syahadat. Ketika kita melaksanakan sholat, saat duduk tasyahud, mesti kita akan membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka setiap sholat kita memperbarui syahadat kita. Kita kembali bersaksi bahwa Allah itu sesembahan kita dan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua, dalam rukun Islam ada sholat itu sendiri. Yang ketiga, dalam rukun Islam ada puasa. Di dalam sholat juga ada puasa. Karena sholat itu tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan lain sebagainya. Misalnya ada sisa makanan yang terselip di antara gigi, tertelan, itu batal sholatnya. Karena di dalam sholat itu ada dimensi puasa. Kita nggak boleh makan dan minum. Yang keempat, di dalam sholat juga ada zakat. Zakat sendiri artinya adalah mensucikan. Tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Sholat adalah bagian dari ibadah yang mensucikan diri kita dari dosa-dosa. Dan sholat itu sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, hamba-hambanya. Sehingga kita diharapkan bisa melaksanakan sholat paling tidak sehari 5 kali. Dengan sholat itu maka gugur dosa-dosa kita. Kita kembali suci. Tentu dosa-dosa kecil kepada Allah. Apa yang kita kerjakan, dosa-dosa di antara sholat zuhur dan asar akan terhapus di waktu asar. Setelah sholat asar kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita sholat maghrib akan terhapus di waktu maghrib. Jadi sholat itu punya dimensi mensucikan jiwa. Dalam sebuah hadis dijelaskan, orang sholat 5 kali sehari itu seperti seorang yang tinggal di tepi sungai yang bersih, yang jernih, lalu dia mandi 5 kali sehari. Maka kalau mandinya bagus, badannya tentu bersih dari daging. Nah, sholat pun demikian. Kalau sholatnya bagus, 5 kali dalam sehari, maka bersihlah orang itu dari dosa-dosa. Yang kelima, dalam rukun Islam itu ada ibadah haji. Di dalam sholat juga ada dimensi haji. Orang ziarah haji ke Baitullah, ke Ka'bah, menuju kiblat.
Orang sholat pun sama. Orang saat sholat itu juga menghadap kiblat. Punya arah yang sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang melaksanakan ibadah haji adalah bagian dari bentuk mendatangi panggilan Allah. Orang sholat pun demikian. Dia mendatangi panggilan Allah. Orang haji itu menyerahkan dirinya kepada Allah dengan utuh. Maka dengan pakaian ihram itu, dia tidak mengenakan apa-apa selain 2 lembar kain putih pakaian ihram. Orang sholat pun menyerahkan diri kepada Allah. Coba kita perhatikan, pemirsa semuanya. Orang yang sholat itu meletakkan bagian dari dirinya yang paling terhormat, wajah. Itu menyentuh tanah, tempat yang paling rendah. Kita sebagai manusia yang normal dan berbudaya di Indonesia ini, kalau ditablek mungkin punggung kita tentu nggak marah. Ditablek tangan kita nggak marah. Tapi kalau ditablek wajah kita bisa jadi marah. Karena wajah adalah bagian yang paling terhormat dari diri kita. Nah, pada saat sholat, bagian yang paling terhormat itu kita letakkan sangat rendah, menyentuh tanah. Sebagai bentuk penyembahan kepada Allah yang sesungguhnya. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka sholat ini menjadi ibadah yang paling istimewa. Keistimewaan yang lain, sholat itu diperintahkan oleh Allah tidak cukup dengan mengutus malaikat Jibril. Untuk ibadah yang lain misalnya, Jibril perintahkan puasa, Jibril perintahkan haji, tapi sholat Allah tidak menyuruh Jibril untuk mengirimkan pesan wahyu. Jibril panggil Muhammad ke sini, aku akan perintahkan sesuatu, dan diperintahkan kemudian adalah sholat. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka melalui media visual ini, audiovisual ini, saya mengajak, marilah diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga, handai tolan kita ajak untuk melaksanakan ibadah yang sangat istimewa ini sebagai bagian dari penyerahan diri kita kepada Allah yang paling utuh, melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.